Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulana Umar Al-Farouk. Kami di sini akan melakukan sedikit sharing terhadap proyek yang telah kami kembangkan beberapa hari sebelumnya, yang dimana ini merupakan hasil dari belajar kami di beberapa waktu sebelumnya, yaitu tentang pembuatan aplikasi untuk rental mobil, yang dimana ini kami membuatnya berdasarkan object oriented programming menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga penerapan prinsip dasar dari object oriented programming, yaitu polymorphism, abstraction, dan inheritance. Dan juga kami menerapkan prinsip solid pada pemrograman kami. Nah, untuk kesempatan berikutnya ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh tentang program apa yang telah kami kembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan hasil testing dari software yang telah kami kembangkan sebelumnya. Lanjut kepada bagian saya. Secara umum, aplikasi yang kami kembangkan ini adalah aplikasi untuk sistem rental ya, di mana aplikasi ini berbasis command line interface yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan object oriented programming. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk memilih kendaraannya, lalu menentukan durasi peminjamannya berapa, dan juga serta memilih metode pembayaran yang tersedia. Nah, aplikasi ini dirancang dengan menerapkan konsep abstraction, inheritance, dan polymorphism. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dan juga penerapan prinsip solid yang diterapkan secara sederhana melalui pemisahan tanggung jawab antar kelas dan penggunaan abstrak kelas agar sistem mudah dikembangkan tanpa mengubah struktur kode utama. Nah, secara umum, studi kasus yang kami bawa ini untuk sebuah usaha rental kendaraan yang membutuhkan aplikasi sederhana berbasis Python yang dapat dijalankan melalui terminal. Nah, aplikasi ini difokuskan pada proses pemilihan kendaraan dan perhitungan biaya sewa yang berdasarkan durasi hari tanpa melibatkan pengelolaan tanggal kalender secara kompleks. Nah, sistem ini diharapkan menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, memproses input durasi sewa, menghitung total biaya sesuai dengan jenis kendaraan, serta menampilkan ringkasan transaksi yang sebelumnya atau yang sedang berlangsung kepada pengguna secara langsung. Nah, fitur utama pada sistem ini yang telah kami kembangkan yaitu aplikasi menyediakan fitur pembelian kendaraan, lalu ada perhitungan biaya sewa per hari, serta validasi durasi sewa, dan juga pemilihan metode pembayaran, dan yang terakhir penampilan ringkasan transaksi. Seluruh interaksi dilakukan secara interaktif melalui command line interface yang terdapat pada terminal. Nah, secara desain untuk pemrograman kami ini memiliki beberapa kelas ya. Yang pertama ada kelas vehicle, yang dimana ini merupakan abstrak kelas yang nanti bakalan digunakan sebagai parent class untuk kelas-kelas berikutnya. Yang dimana di sini kami menggunakan konsep abstrak, yang dimana ini akan menyembunyikan proses utama yang terjadi pada kelas tersebut, dan juga memungkinkan kami untuk menambahkan fitur-fitur lainnya di kemudian hari agar pengembangan project ini tidak mengubah kode utama yang telah kami kembangkan sebelumnya. Dan juga di sini ada child class dari vehicle, yang dimana ada car, ada motor, dan premium car. Nah, untuk kelas car, motor, dan premium car ini turunan dari vehicle ya, seperti yang tadi saya bilang. Dan juga masing-masing kelas ini mengimplementasikan logika perhitungan biaya sewa sesuai dengan karakteristik jenis kendaraan yang terpilih. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Yang dimana di sini saya memiliki kelas car ya, yang dimana dia menginherit dari kelas vehicle sebagai kelas parentnya, yang dimana nanti di vehicle itu sudah ini, yang mana di sini ada atribut nama dan juga validasi input untuk hari lama peminjaman. Nah, di sini untuk logika perhitungan di car ini memiliki biaya overtime ya per hari itu sekitar 50.000, dan juga ada biaya perawatan mobil sekitar 30.000. Nah, yang tadi belum saya jelaskan, yang mana saya membatasi untuk peminjamannya itu minimal 1 hari dan juga maksimalnya 30 hari untuk di vehicle-nya. Nanti ini akan diterapkan kepada kelas-kelas yang berikutnya yang menginherit sifat dari kelas vehicle. Yang seperti motor ini, dia logikanya yaitu kalau ketika dia meminjam lebih dari 7 hari, dia akan mendapatkan diskon sekitar 10%.
Nah, ini nanti bakal mendapatkan sekitar 90% dari harga sebenarnya jika dia meminjam lebih dari 7 hari. Nah, untuk premium car tentu saja karena ini kendaraan yang premium atau yang high class, tentu saja dia memiliki biaya tambahan seperti ini biaya premium yang mana sekitar 150.000, dan juga ketika dia meminjam lebih dari 3 hari, ya, dia akan mendapatkan bonus driver gratis dan juga biayanya akan dikurangi sekitar 50.000. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki vehicle repository yang dimana berfungsi untuk menyimpan data-data kendaraan yang tersedia pada rental mobil ya, dan juga dia ini bertanggung jawab pada pengelolaan data kendaraan dan tidak menangani proses perhitungan maupun transaksi. Jadi dia hanya bertugas untuk menyimpan saja, menyimpan data untuk di sini ada untuk menambahkan eh, kendaraan yang tersedia dan juga list-listnya akan ditampilkan nanti. Nah, selanjutnya di sini ada class payment yang dimana di sini sama seperti vehicle, dia akan menjadi parent class, dan juga ada konsep abstract class yang diterapkan di sini agar proses yang terjadi di class payment itu tidak tertampilkan kepada pengguna dan juga memungkinkan pengembangan selanjutnya di kemudian hari. Nah, di sini dia menerapkan konsep polymorphism ya, di mana dia nanti menjadi ini sih. Nah, dia ini akan mendukung berbagai metode pembayaran ya. Nah, seperti ini untuk cash payment, untuk pembayaran secara langsung, transfer bank ataupun e-wallet. Nah, ini yang seperti tadi yang saya bilang. Nah, di sini ada class paymentnya dan juga dia memiliki menggunakan abstract method, dan juga di sini ada pembayaran secara langsung, pembayaran secara transfer bank, dan juga e-wallet. Nah, selanjutnya di sini akan menjadi final dari program kita yaitu rental order. Nah, rental order ini berfungsi sebagai apa? Sebagai media lah, media yang dimana dia penghubung antara kendaraan yang dipilih, durasi sewa, dan metode pembayaran yang telah dipilih tadi ya. Kelas ini mengordinasikan proses transaksi tanpa bergantung langsung pada implementasi pembayaran tertentu. Jadi setelah kita menginput semua yang dibutuhkan untuk peminjaman kendaraan, nah ini akan ditampilkan dengan format seperti ini. Nah, di sini saya telah, dan sini secara umum ini menu interaktifnya ya, nanti alurnya seperti apa di sini telah dijelaskan. Nah, ini nanti pada ketika kita masuk kepada sistemnya nanti disuruh untuk milih. Nanti akan ditampilkan beberapa pilihan seperti kendaraan tersedia dan juga metode pembayaran. Nah, langsung saja di sini ada repository atau data-data yang telah saya tambahkan di sini untuk kendaraan yang tersedia dan juga harga peminjaman per harinya berapa. Nah, seperti ini alurnya nanti. Yang mana nanti muncul ada dua pilihan untuk membuat pesanan rental ataupun keluar dari sistem. Nah, dan juga di sini ada validasi error ya, kalau misalkan dia tidak menginput integer atau angka itu bakalan error. Misalkan nih penggunanya salah menginput malah menjadi huruf. Nah, padahal dia diminta di sini untuk pilihan menu itu pilihan 1 atau pilihan 2. Nanti dia bakalan menampilkan notifikasi ini input harus angka. Ya seperti itu secara dasarnya. Dan juga ya tidak perlu lama lagi, saya akan coba program yang telah kami kembangkan sebelumnya. Dan ini saya clear dulu. Oke, di sini ada sistem rental kendaraan ya. Nah, di sini pilih satu. Nah, di sini ada pilihan kendaraan yang tersedia ya, karena ini ada Avanza, ini kendaraan biasa, mobil biasa, jadi dia nanti mengikuti logika perhitungannya sebelumnya. Masukkan dia durasinya tadi, kalau misalkan dia itu tadi saya coba lihat ulang. Nah, ini dia ada biaya overtime-nya per harinya berapa, 50.000, dan juga ada biaya perawatan mobil ya. Jadi kalau misalkan saya meminjamnya sekitaran 4 hari, tentu saja kan Avanza sih kan 300.000 per hari kan. Nah, nanti dia akan dikali
dengan berapa hari saya akan meminjamnya. Nah, di sini ada metode pembayaran. Oke, saya milih transfer bank dan juga selesai. Nah, di sini akan muncul langsung ringkasan pemesanannya, yaitu ada Avanza, durasi peminjamannya 4 hari, total biayanya 1.230.000, dan juga di sini akan muncul langsung rekening yang akan dituju. Itu untuk bank. Kalau misalkan saya coba yang lainnya seperti ini, oke, ini satu. Nah, ini untuk Alphard kita pilih yang 2, 800.000 per hari ya. Jadi coba saya pilih 20.000, 20 hari. Jangan deh, 4 hari aja. 4 hari itu kan udah lebih dari 3 hari kan, katanya kalau misalkan lebih dari 3 hari akan mendapatkan bonus driver gratis. Nah, kita akan milih e-wallet. Nanti secara ringkasan akan muncul Alphard dipinjam selama 4 hari, total biayanya 3.300.000. Nah, dan juga pembayarannya dapat tersedia antara OVO, GoPay, dan Dana. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya untuk melakukan testing secara menyeluruh program yang telah kami buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Pangestu dengan NIM 1S12005. Saya di sini akan menjelaskan tentang testing black box atau black box testing. Black box testing itu merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas dari sudut pandang pengguna tanpa perlu tahu detail dari kode tersebut. Nah, tadi kan sebelumnya udah dilihatin beberapa case dari studi kasus kami yang ada di rental mobil, aplikasi rental mobil. Nah, jadi saya akan menunjukkan untuk case 3 dan case 4. Case 3 dan case 4 dan case 5-nya, yaitu case rental untuk melihat harinya. Yang pertama itu menginput 0 hari, dan yang kedua itu menginput 40 hari. Pilih nomor kendaraan yaitu Avanza, terus masukkan sewa hari. Kita masukkan 0, akan berganti ke kemana. Oke, durasi minimal 1 hari, dan ternyata itu valid sama dengan sama dengan uji case yang udah kami buat. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yang tadi kebalikannya, tadi 0 sekarang 40 karena maksimal hari itu udah ada 30. Lagi kendaraan, bikin sewa harinya itu 40, dan dia error. Masukkan durasi minimal maksimal adalah 30 hari. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian black box testing kami telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi utama pada sistem pemesanan dan pembayaran mobil telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Fitur penambahan pesanan mobil berhasil menghitung biaya berdasarkan kendaraan dan durasi yang dipilih. Selain itu, sistem mampu menampilkan instruksi pembayaran yang sesuai, baik instruksi pembayaran transfer maupun tunai. Lalu pengujian validasi input durasi sewa juga menunjukkan hasil yang baik. Yang pertama yang tadi ada jika dia menyewa 0 hari itu akan output error, serta jika pengguna menginput 40 maka sistem akan menyebutkan error. Jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.